بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat yang senantiasa kita harapkan untuk dikekalkan di dalam diri kita hingga akhir hayat kita adalah nikmatul iman wal Islam, yang dengan kedua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkehendak insyaallah memberikan kepada kita kedudukan yang mulia, tempat yang diagungkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi harapan atas setiap orang yang beriman. Soal bertasalam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah kepada kita semua umatnya yang istiqamah menjalani setiap ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melalui video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fikih keluarga atau yang juga disebut dengan ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, dan insyaallah kita akan melanjutkan masih terkait dengan pembahasan seputar al-huquq wal wajibat ya bainal usrah, atau hak dan kewajiban antara sesama anggota keluarga, yang mana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas ya hak antara suami istri dan juga hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Nah, sekarang kita akan membahas hak yang juga patut kita ketahui ya di dalam suatu ikatan keluarga di luar hubungan antara suami istri dan anak orang tua, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban yang itu terhubung antara sesama kerabat ya. Karena hakikatnya yang namanya keluarga itu kan bukan hanya terdiri dari suami istri atau anak dan orang tua saja, tapi juga berasal dari keluarga ini ada hubungan-hubungan kerabat atau hubungan-hubungan kekeluargaan yang lain, yang itu juga menjadi hubungan yang harus kita ketahui dan harus kita penuhi hak dan kewajibannya ya, yaitu yang sering disebut dengan istilah kerabat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan membahas apa saja sih hak dan kewajiban dari sesama kerabat ya di luar orang tua dan anak ya, walaupun memang sebenarnya sih orang tua dan anak pun hakikatnya bagian dari kerabat kita gitu ya. Tapi istilah kerabat di sini biasanya identik, apalagi kalau kita membaca Al-Quran dan hadis Nabi, terkait dengan hubungan kekeluargaan di luar orang tua dan anak. Ya, misal seperti saudara, paman, bibi, keponakan, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita ketahui setelah kita mengetahui hak kewajiban antara suami istri dan juga hak kewajiban antara orang tua dan anak. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban sesama kerabat ini, maka sebelum kita membahas ya apa saja hak dan kewajiban antara sesama kerabat, yang juga disebut di dalam beberapa kitab fikih dengan istilah kerabat hawashi, untuk membedakannya dengan kerabat usul dan kerabat furu', karena secara umum kita bisa klasifikasikan juga bahwa kerabat itu terdiri dari tiga klasifikasi gitu ya. Ada yang namanya kerabat usul, kemudian yang kedua ada kerabat furu', dan yang ketiga ada kerabat hawashi. Nah, kalau kerabat usul itu adalah kerabat yang memang berada di atas kita, dalam arti yang menjadi sebab lahirnya seorang anak ya, orang tua, ayah, ibu, kakek nenek, dan seterusnya ke atas. Itu namanya disebut kerabat usul. Nah, sedangkan kalau kerabat furu' ya adalah yang menjadi keturunan ke bawah ya, anak, laki-laki, perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah, itu namanya disebut kerabat usul. Nah, di luar dua jenis kerabat ini ya, apakah tadi kita sebutkan seperti paman, bibi, dan saudara, maka ini disebut dengan kerabat hawashi. Nah, jadi sebelum kita mengetahui ya apa saja hak-hak yang diberikan atau diwajibkan oleh syariat untuk kita penuhi terkait dengan kerabat kita, khususnya yang terkait dengan hawashi, maka kita akan ketahui dulu ya. Tadi sebagian saya sudah sebutkan bahwa kerabat hawashi itu paling tidak terdiri dari 4 hubungan kekerabatan ya. Yang pertama adalah kerabat hawashi dari jalur saudara atau saudari kita gitu ya. Artinya saudara-saudari yang merupakan anak dari orang tua kita. Nah, dalam hal ini saudara atau saudari ini juga bisa dibedakan menjadi 3. Pertama adalah saudara atau saudari kandung yang memang orang tuanya sama, ayah dan ibunya sama, atau juga yang kedua adalah saudara-saudari yang seayah beda ibu ya, karena kebetulan di
misalnya ada seseorang yang memiliki ayah, dia memiliki lebih dari satu istri, ya berarti anak yang lahir dari istri yang lain itu bisa disebut sebagai saudara seayah tapi beda beda ibu, ya. Atau saudara seibu, di mana seorang wanita bisa jadi ya suami sebelumnya kemudian meninggal atau misalnya bercerai lalu menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, maka anak yang lahir dari pernikahan dengan suami yang lain ini disebut dengan saudara seibu, gitu ya. Jadi saudara seibu dari anak si ibu tersebut. Nah, jadi saudara itu bisa dibedakan menjadi tiga: saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Nah, begitu juga yang kedua adalah yang termasuk kerabat hawasyi adalah adalah paman bibi. Nah, paman bibi ini merupakan saudara dari orang tua kita, ya, saudara dari orang tua kita. Nah, saudara dari orang tua kita ini pun ada tiga kemungkinan. Bisa jadi saudara orang tua kita atau paman bibi yang sekandung, artinya kakek neneknya sama, atau bisa jadi seayah, kakeknya sama neneknya beda, atau bisa jadi seibu, neneknya sama tapi kakeknya beda. Nah, jadi yang ada tiga kelompok ini adalah saudara dan paman bibi atau saudara langsung kepada kita atau saudara dari orang tua kita. Nah, begitu juga termasuk kerabat hawasyi adalah anak dari dua kerabat sebelumnya, ya. Anak dari saudara maka kita sebut dengan istilah keponakan, ya. Jadi anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah ataupun anak dari saudara seibu, nah itu semuanya keponakan, termasuk adalah kerabat kita. Begitu juga dengan anak dari paman bibi yang sekandung, seayah atau seibu, yang kita sering sebut juga dengan istilah sepupu, ya. Anak paman bibi ini juga termasuk kerabat kita, dan juga tadi bisa dibedakan menjadi tiga sumber, apakah sekandung, seayah atau seibu. Nah, inilah paling tidak 4 kelompok kerabat yang memang langsung terhubung kepada kita dan umumnya memang melalui jalur orang tua kita, ya, dari ayah atau dari ibu. Baik, nah yang kedua adalah ya setelah kita mengetahui ya siapa saja kerabat hawasyi kita, yang tentunya juga kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk terus senantiasa mengikat silaturahim, ya, karena mereka memiliki hubungan dengan kita karena kesamaan rahim, dan juga tentunya silaturahim merupakan suatu anjuran atau bahkan kewajiban syariat yang sangat betul-betul Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita terus sambung, gitu ya. Maka di antara hak-hak lain yang juga kita perlu ketahui, ya, terkait dengan hubungan silaturahim kita dengan kerabat hawasyi ini. Nah, paling tidak para ulama menegaskan ada 2 hak, ya. Ada 2 hak yang terkait dengan saudara atau terkait dengan kerabat hawasyi kita ini. Yang pertama adalah hak yang disebut dengan hak ihsan, ya. Dan yang kedua adalah hak nafkah. Nah, jadi saudara, paman bibi, keponakan dan sepupu, ya, atau kerabat hawasyi ini memiliki hak kepada kita, yang mana kita wajib menunaikannya berdasarkan dua bentuk hak ini, yaitu hak ihsan dan yang kedua hak nafkah. Nah, kalau dari sisi hak ihsan, dasarnya adalah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk yang pertama jelas adalah mengutamakan, memprioritaskan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang tidak kita sekutukan dengan apapun. Dan yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Nah, yang ihsan yang pertama ini ditujukan kepada orang tua. Nah, dan yang kedua adalah setiap orang yang memang punya hubungan, ya, terhadap kita melalui jalur orang tua. Nah, inilah yang disebut dengan kerabat. Maka Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ya, berbuatlah ihsan kepada kedua orang tua dan setiap kerabat kita. Apa sih yang dimaksud dengan ihsan? Ya, ihsan itu artinya adalah memperlakukan mereka dengan baik. Ya, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang harus kita bermuamalah atau bertaayush atau berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik, ya, interaksi yang baik yang memang sejalan dengan aturan syariat, ataupun interaksi yang baik dalam konteks yang itu dipandang baik menurut kebiasaan umum masyarakat, yang selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu mana dari ihsan. Jadi tidak boleh mencela mereka, tidak boleh merendahkan mereka, ya, tidak boleh intinya tidak boleh berakhlak buruk kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan ihsan. Jadi kita senantiasa memperlakukan kerabat kita itu dengan cara yang baik, ya, sebagaimana Allah perintahkan untuk kita berbuat ihsan kepada mereka setelah ihsan kita kepada kedua orang tua, ya. Baik, kemudian yang kedua adalah
ada kewajiban yang juga bisa atau yang harus ditunaikan adalah terkait dengan nafkah ya. Nafkah artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka yang bersifat primer. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya bagaimana para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi terkait dengan siapa saja orang yang wajib mereka nafkahi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjawab, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Maka hendaknya harta yang engkau nafkahkan itu ya diberikan kepada lil walidain wal aqrabin, kepada kedua orang tua, baru kemudian kepada kaum kerabat. Nah, jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk memprioritaskan kewajiban penyaluran harta kita terkait dengan orang lain yang wujudnya adalah nafkah itu kepada orang tua, baru kemudian kepada kerabat. Nah, tapi yang jadi masalah begini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau untuk orang tua, semua ulama sepakat ya bahwa jika orang tua membutuhkan dan kemudian anak dalam kondisi memiliki keluasan harta, wajib untuk dia menafkahi kedua orang tua. Seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa kewajiban menafkahi ini juga ya terkait dengan kemampuan orang yang memang wajib menafkahi gitu, dan juga kebutuhan terhadap orang yang dinafkahi. Jadi kalau orang tuanya memang membutuhkan, anaknya kemudian mampu, nah maka di sini terdapat atau sudah terpenuhi syarat untuk wajib dia menafkahi. Tapi bagaimana kalau misalnya ini terkait dengan kerabat yang tadi kita sebutkan ada 4 jalur kekerabatan itu? Apakah juga wajib untuk dinafkahi sebagaimana nafkah kepada orang tua ya? Walaupun dalam ayat ini ada semacam isyarat bahwa nafkah itu pun wajib dipenuhi kepada mereka, yang mana kalau mereka membutuhkan dan kebetulan kita juga dalam kondisi mampu, apakah kita wajib menafkahi mereka sebagai nafkah yang wajib, di mana jika kita tidak penuhi maka akan menimbulkan dosa kepada kita. Atau sebenarnya itu nafkahnya adalah nafkah tabarru'i ya, atau nafkah yang sifatnya anjuran saja, dalam arti tidak sebagaimana nafkah yang wajib ditunaikan kepada orang tua. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya tentang kewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang 4 ini tadi. Nah, dalam hal ini paling tidak ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Hanafi. Ya, kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat itu hukumnya wajib. Ya, tetapi hanya kepada kerabat yang terhitung sebagai mahram saja. Jadi kalau kerabatnya bukan mahram, artinya mahram itu adalah kerabat yang dibolehkan untuk kita kerabat yang tidak boleh kita menikahinya gitu ya. Jadi mahram itu kerabat yang tidak boleh kita nikahi, ya misalnya seperti saudara kandung itu kan nggak boleh kita nikahi. Nah, maka di sini dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan wajib menafkahinya ketika mereka membutuhkan nafkah primer ini ya. Nah, dalam hal ini misalnya disebutkan dalam salah satu kitab mazhab Hanafi ya, yaitu kitab Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i karya Imam Alauddin Al-Kasani. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya tersebut, ya sababu nafaqatil aqaribi fil wiladati wa ghairiha minar rahimi al-mahram huwal qaraba al-muharrimah. Nah, jadi beliau mengatakan sebab wajibnya nafkah itu ya, sebab wajibnya kita menafkahi kerabat kita, apakah kerabat nasab? Ya, kerabat nasab di sini maksudnya yang memiliki hubungan saling mewarisi, ataupun selainnya, yang bisa jadi tidak saling mewarisi, terlepas itu semua, intinya kata Imam Al-Kasani adalah al-qarabatul muharrimah, yaitu kerabat yang memang statusnya sebagai mahram bagi kita. Jadi mahram bagi kita di sini tidak mesti dia ahli waris, ya karena ada mahram yang bukan ahli waris, ya. Misalnya seperti mahram yang bukan ahli waris itu adalah keponakan dari saudari perempuan misalnya, ya. Karena kita punya saudara dan saudara kita perempuan dia punya anak, nah, keponakan saudari perempuan ini tidak menjadi ahli waris, tapi tetap statusnya adalah mahram, maka wajib diberi nafkah ketika dia membutuhkan menurut mazhab Hanafi. Nah, pendapat yang kedua adalah mazhab Hambali. Nah, kalau dalam mazhab Hambali maka nafkah kepada kerabat ini wajib diberikan kepada kerabat yang terhitung sebagai ahli waris, ya, yang terhitung sebagai ahli waris. Nah, ini misalnya disebutkan dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa annan nafaqata tajibu ala kulli warithin limawruthihi, bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada ahli warisnya. Jadi artinya kerabat yang mendapatkan
atau kerabat yang wajib diberikan kepadanya nafkah ya selama hidupnya, selama dia juga membutuhkan. Nah, maka dalam mazhab Hambali adalah setiap kerabat yang punya hubungan di mana mereka akan saling mewarisi ketika salah satunya meninggal. Nah, jadi kalau kita bandingkan nih ya jemaah sekalian antara pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, maka bisa kita katakan pendapat mazhab Hanafi ini lebih luas daripada mazhab mazhab Hanafi lebih luas daripada mazhab Hambali. Karena dalam mazhab Hanafi tidak mesti dia adalah ahli waris, yang penting punya hubungan mahram ya. Atau bisa dikatakan sebenarnya sih antara dua mazhab ini memang ada titik kesepakatan, ada titik perbedaan gitu ya. Jadi artinya begini, kalau dalam mazhab Hanafi ada yang dia adalah mahram yang wajib diberi nafkah meskipun bukan ahli waris. Nah, sebaliknya dalam mazhab Hambali ada kerabat yang wajib diberi nafkah sebagai ahli waris meskipun dia bukan mahram gitu ya. Contoh misalnya nih ya, yang menjadi atau sebagai kasus yang diperdebatkan apakah wajib dinafkahi atau tidak. Misalnya seperti sepupu. Ya, sepupu itu kan berarti anak dari paman bibi kita gitu ya. Nah, kalau kita pakai mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada mahram, berarti sepupu tidak wajib diberi. Ya, kenapa? Karena sepupu bukan mahram. Ya, sepupu itu bukan mahram karena boleh dinikahi ya atau boleh menikahi sama sepupunya. Nah, tapi kalau kita pakai mazhab Hambali, maka sepupu termasuk yang wajib diberikan nafkah karena sepupu khususnya dari paman tentunya ya, sepupu yang termasuk ahli waris yaitu sepupu laki-laki dari paman, maka ini termasuk ahli waris. Nah, jadi artinya pada titik sepupu dari jalur paman ini dalam mazhab Hanafi tidak wajib dinafkahi, tapi dalam mazhab Hambali itu tetap wajib dinafkahi. Kenapa? Karena sepupu ini dalam mazhab Hanafi bukan mahram, tapi kalau dalam mazhab Hambali maka dia meskipun bukan mahram tapi termasuk ahli waris. Nah, ini kasus sepupu. Atau misalnya begini, sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Contohnya misalnya adalah yang mana wajib diberi nafkah karena dia mahram tapi bukan ahli waris. Seperti yang tadi saya contohkan adalah keponakan dari saudari perempuan gitu ya. Nah, keponakan dari saudari perempuan itu kalau dalam mazhab Hanafi wajib dinafkahi. Kenapa? Karena dia adalah mahram meskipun dia bukan ahli waris. Tapi kalau dalam mazhab Hambali tidak wajib diberi nafkah. Kenapa? Karena dia bukan ahli waris meskipun dia mahram gitu ya. Nah, jadi artinya ada beberapa kerabat ya kalau kita menggunakan dua pendapat ini yang intinya bisa jadi diperselisihkan terkait dengan apakah wajib dinafkahi atau tidak, dan ini terkait dengan statusnya sebagai mahram atau ahli waris. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, ya, mazhab Maliki dan Syafi'i, maka mereka mengatakan tidak wajib secara mutlak ya kerabat hawashi diberi nafkah. Artinya dalam mazhab Maliki dan Syafi'i yang hanya wajib diberi nafkah itu hanyalah kerabat usul dan kerabat furu' saja. Adapun kerabat hawashi yaitu 4 kerabat yang tadi kita sebutkan, nah maka dalam mazhab Maliki dan Syafi'i ini tidak wajib. Nah, ini bisa kita temukan misalnya pendapat ini ya di dalam dalam kitab kedua mazhab ini. Nah, kalau dalam mazhab Maliki misalnya, dalam mazhab Maliki bisa kita baca dalam kitab Minahul Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil, karya Imam Muhammad Ulaish Al-Maliki. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya ini wala tajibu bil qarabati nafaqatu jaddin wa jaddatin min jihati abin au ummin wala tajibu nafaqatu waladi benin wa aula waladu bintin. Nah, di sini beliau menyebutkan sebagian kerabat usul dan furu' yang tidak wajib dinafkahi ya. Jadi kata Imam Muhammad Imam Muhammad Ulaish Al-Maliki tidak wajib memberi nafkah kepada kerabat, termasuk tidak wajib memberikan nafkah kepada kakek ya atau nenek dari jalur ayah atau ibu. Begitu juga tidak wajib memberi nafkah kepada cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Nah, ini bisa kita pahami begini jamaah sekalian. Kenapa kok kita kaitkan dengan kerabat? Ya begini, kalau misalnya kakek dan nenek saja atau cucu saja itu tidak wajib diberi nafkah dalam mazhab Maliki, apalagi kerabat yang hawashi gitu ya. Padahal kan kakek dan nenek itu usul, ya artinya kerabat di atas kita, di atas orang tua kita, atau cucu adalah kerabat di bawah anak kita. Nah, itu saja dalam mazhab Maliki tidak wajib diberi nafkah, ya wala siyama, apalagi kalau kemudian kerabat hawashi. Nah, jadi dari pendapat ini bisa kita simpulkan mazhab Maliki mengatakan kerabat hawashi mutlak tidak wajib diberi nafkah. Bahkan sebagian kerabat usul dan sebagian kerabat furu' itu pun tidak wajib diberi nafkah. Nah, artinya
dalam mazhab Maliki yang wajib diberi nafkah itu hanyalah orang tua atau anak kandung langsung gitu ya. Orang tua, bapak ibu atau anak atau anak laki-laki perempuan yang itu dibatasi hanya anaknya saja, tidak ke bawahnya. Nah, ini dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya sama sebenarnya dengan mazhab Maliki bahwa kerabat Hawasyi tidak wajib diberi nafkah, tapi bedanya adalah kalau untuk kerabat usul dan furu itu mutlak dalam mazhab Syafi'i wajib diberi nafkah. Artinya usul itu bukan hanya ayah dan ibu, tapi juga kakek dan nenek. Begitu juga dengan furu, bukan hanya anak saja, tapi juga cucu. Nah, ini yang membedakan dengan mazhab Maliki. Tapi titik kesepakatan antara Maliki dan Syafi'i adalah semua kerabat Hawasyi, saudara, paman bibi, keponakan, sepupu itu tidak wajib diberi nafkah. Kalaupun misalnya memberi nafkah kepada mereka, yaitu sifatnya adalah tabarru'i atau nafkah yang memang dianjurkan, yang hukumnya tidak sampai kepada kewajiban. Nah, kalau tidak ditunaikan ya tidak berdosa. Namun kalau menunaikannya jelas itu adalah suatu pahala yang besar. Nah, jadi misalnya bisa kita temukan pendapat mazhab Syafi'i ini di dalam kitab Asnal Matalib fi Syarah Raudhul Talib ya, karya Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Nah, di mana beliau menyebutkan wa innama tajibu ala dzi qarabatin ba'diyah wa tajibu lahum wa hum al-furu' wa in nazalu wal usul wa in alu wa in alau. Jadi beliau mengatakan kewajiban nafkah itu diberikan hanya kepada kerabat, dan mereka itu maksudnya siapa? Yaitu al-furu' wa in nazalu, yaitu kerabat di bawah, anak, laki-laki, perempuan dan seterusnya ke bawah, atau al-usul atau kerabat usul dan seterusnya ke atas, kakek nenek, orang tua, kakek nenek dan seterusnya. Nah, ini mazhab Syafi'i. Fakot, nah, kata Imam Zakaria, fakot hanya dua jalur nasab ini saja yang wajib diberi nafkah. Duna sa'ilil aqarib, yang tidak wajib diberikan kepada kerabat yang lain. Artinya hanya usul dan furu ya, tapi tidak wajib kepada kerabat yang lain. Nah, disebutkan di antaranya kal'ah seperti saudara, wal ya saudara perempuan, wal wal ammah paman bibi ya, dzukuran wa inasan warithina wa ghairu warithin. Apakah dari jalur apakah dari saudara laki-laki atau perempuan, atau apakah mereka termasuk ahli waris atau bukan. Intinya mutlak kerabat Hawasyi tidak wajib diberi nafkah dalam mazhab Syafi'i. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan masalah kewajiban nafkah kepada kerabat ini bisa kita simpulkan sekali lagi bahwa mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkan secara mutlak ya nafkah diberikan kepada kerabat Hawasyi. Sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali, maka mereka berbeda pendapat pada artinya mereka wajib mereka menetapkan kewajiban ya untuk menafkahi kerabat, tetapi mereka berbeda pendapat kerabat seperti apa, kerabat Hawasyi seperti apa yang wajib diberikan nafkah. Dan mazhab Hanafi menetapkan yang punya hubungan kemahroman, sedangkan kalau dalam mazhab Hambali yang memiliki hubungan ahli waris. Ya, jadi artinya ada dua kelompok besar yang mengatakan satu mutlak tidak wajib, yang kedua mengatakan wajib, tapi yang mengatakan wajib juga berbeda pendapat jenis kerabat Hawasyi seperti apa yang wajib diberikan nafkah. Ya. Tapi dengan catatannya mas sekalian, ini adalah kewajiban gitu ya. Artinya kalau misalnya kita tidak bicara kewajiban dalam konteks kita ingin memberikan bantuan, kalau kita ingin memberikan kemudahan kepada mereka gitu yang merupakan kerabat kita dalam kesulitan ekonomi mereka, ya jelas ini adalah suatu amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu persoalan yang mungkin sebagai penutup, ada satu persoalan yang juga menjadi perdebatan para ulama ya terkait dengan kewajiban nafkah kepada kerabat ini, yaitu tentang masalah penunaian zakat. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali atau pada umumnya sih semua ulama sepakat ya, zakat itu tidak boleh diberikan kepada pihak yang wajib dinafkahi karena kewajibannya adalah nafkah, bukan zakat. Nah, maka ya ketika kita bicara zakat kepada kerabat misalnya, ya tentu kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh zakat diberikan kepada mahram. Ya, sedangkan kalau dalam mazhab Hambali tidak boleh zakat diberikan kepada ahli waris karena mereka mewajibkan nafkah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, mutlak zakat sah ditunaikan kepada kerabat yang selama itu bukan usul atau furu ya, dengan catatan tentunya adalah kerabatnya termasuk mustahik zakat. Nah, jadi ini juga ada konsekuensi hukum nanti terkait dengan masalah zakat yang ada hubungannya dengan nasab atau kerabat yang wajib diberi nafkah atau tidak. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya sekali lagi ya, kalau kita bicara standar wajib ya inilah perdebatan para ulama. Tetapi kalau kita bicara silaturahim ya, kalau kita bicara berbuat ihsan, berbuat baik kepada keluarga kita, ya tentunya
Setiap kali kita mendapati kerabat kita memiliki kesulitan secara ekonomi dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki kemampuan membantu mereka, tentunya kita wajib memprioritaskan bantuan itu kepada kerabat kita sebelum kepada orang lain yang memiliki hubungan jauh dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menyambung silaturahim, karena menyambung silaturahim termasuk bagian dari amalan yang melahirkan pahala yang sangat besar, karena harapan seorang mukmin adalah memasuki surga Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berharap bisa masuk surga bersama dengan saudara-saudara lainnya yang ia cintai. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dan keluarga kita dan menjadikan kita semua termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.